Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ishak SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Gorontalo, unit kerja SDN nomor 66 Kota Timur. Bapak dan Ibu, warga satuan pendidikan di mana saja berada, pada kesempatan ini izinkan saya berbagi praktik aksi nyata yang dikemas dalam bentuk diseminasi penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli kelas. Selanjutnya pada kegiatan ini terkait dengan pemaparan tentang budaya positif. Kemudian yang terakhir adalah refleksi. Baik Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal terkait budaya positif. Jadi adapun tujuan daripada kegiatan ini, di mana Bapak dan Ibu bisa memahami tentang bagaimana perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia, selanjutnya perilaku, motivasi perilaku manusia, kemudian restitusi, posisi kontrol guru, yang kelima adalah keyakinan kelas, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini adalah yang merupakan konsep utama budaya positif yang nantinya bakal kita terapkan insya Allah di sekolah kita. Memang dalam menerapkan budaya positif tidak semudah kita membalikan telapak tangan, namun itu membutuhkan proses. Namun selanjutnya, sebelum kita masuk pada kegiatan ini, tentunya kita ada kesepakatan kelas dulu, ya. Saya minta masukan dari Bapak dan Ibu, apa yang menjadi kesepakatan kelas kita di hari ini sehingga penyampaian materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Kiranya bisa memberikan masukan pada saat kegiatan, mungkin minta izin pada saat keluar. Iya. Oke. Menonaktifkan Ini apa senyap? iya, HP ya. Kemudian yang kedua apa kira-kira? Berbicara ketika diperkenankan. Oke, berbicara ketika diperkenankan. Mungkin masih ada lagi yang lain? Selain daripada menonaktifkan HP, kemudian berbicara pada saat dipersilakan. Mungkin ada yang lain lagi? Meminta izin ya pada saat keluar, apabila ada keinginan untuk membuang hajat atau air kecil. Apalagi mungkin ada yang lain? Cukup ya? Ya, baik. Jadi insya Allah ini kegiatan ini bisa berjalan lancar dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Baik Bapak dan Ibu, kira-kira apa perubahan paradigma belajar? Ya, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyiapkan lingkungan positif, aman dan nyaman
agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, yakni pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini pembelajaran yang berdiferensiasi ini yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya, Bapak dan Ibu. Dan pembelajaran berdiferensiasi ini akan lebih mengarah pada peserta didik, di mana kita sebagai seorang pendidik tentunya lebih berfokus pada kebutuhan peserta didik. Jadi kita bisa memetakan antara mana yang sifatnya peserta didik itu yang lebih fokus pada visual, kemudian ada juga yang sifatnya audio maupun kinestetik. Ya. Jadi kita selalu menciptakan suatu perubahan, itu namanya paradigma belajar, atau biasa dikatakan paradigma itu adalah perubahan paradigma itu perubahan besar dalam pandangan dunia atau konsep dan praktik tentang cara kerja dalam pencapaian sesuatu. Ini tentang perubahan paradigma belajar Bapak dan Ibu. Nah, kita ketahui bersama ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu barangkali sudah paham betul tentang 6 elemen profil pelajar Pancasila ini. Dan ini akan menjadi sasaran kita untuk terhadap peserta didik, di mana yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya. Jadi ini bisa kita harapkan dari peserta didik, bisa menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ketercapaian dari beriman dan berakhlak mulia ini tentunya dengan berusaha kita bagaimana membiasakan diri terhadap peserta didik itu sendiri, sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dapat juga melahirkan dapat berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Nah, sikap kemandirian ini pula juga dapat kita harapkan dari peserta didik itu sendiri. Bagaimana kita peserta didik itu bisa mandiri dalam melakukan sesuatu. Berikut bernalar kritis. Nah, kalau bernalar kritis tentunya siswa lebih bisa berpikir. Tentunya kita bagaimana bisa peserta didik itu bisa berpikir kritis. Tentunya kita dengan dapat menyusun soal, barangkali ini adalah merupakan satu cara ini yang bisa membuat siswa itu berpikir. Kemudian berkebinekaan global, ini bisa siswa peserta didik itu bisa memahami tentang perbedaan. Kemudian bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ini adalah 6 elemen profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua ini adalah disiplin positif. Apa? Barangkali apa yang dimaksudkan dengan disiplin positif, Bapak dan Ibu? Ada yang tahu, Bapak dan Ibu, tentang disiplin positif? Ada Pak. Iya. Disiplin positif itu adalah perilaku baik yang terus dan digiatkan. Itu menurut saya, Pak. Ya, jadi disiplin itu adalah sesuatu yang perlu diterapkan ya. Iya. Ya. Kira-kira ada yang lain tentang disiplin positif? Ada. Iya, silakan. Disiplin positif itu adalah cara kita menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri anak atau siswa dengan tanpa hukuman dan hadiah. Iya. Baik Bapak dan Ibu, apa yang sudah dikatakan tadi sudah benar. Namun kita lihat
Nah, dalam budaya kita disiplin itu biasanya adalah merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Terkadang kita mendisiplinkan anak-anak dengan cara agak bersifat yang keras, ini yang tidak dibenarkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan, ancaman maupun hukuman. Jadi inilah yang dinamakan dengan budaya positif atau mendisiplinkan anak. Jadi kita harapkan adalah motivasi intrinsik, di mana peserta didik akan sadar sendiri terkait dengan mereka punya kebiasaan. Nah, ini satu contoh sudah terlihat pada gambar. Mungkin ini anak-anak yang sadar akan pentingnya tentang kebersihan, ya, sehingga mereka lahir dari diri mereka sendiri, dari hati mereka sendiri untuk bisa membersihkan atau membuang sampah di tempatnya. Kemudian juga kita lihat ini ada gambar terkait anak yang akan pamit sama orang tua. Sebelumnya dia pamit dan cium tangan, ya, Bapak dan Ibu. Jadi inilah motivasi intrinsik yang muncul dari diri anak itu sendiri, dan ini yang menjadi harapan kita bersama. Nah, ada satu ilustrasi cerita. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tangan Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan Anda. Ini adalah merupakan suatu ilustrasi dan tergantung dari kita sendiri. Apakah kita bisa mengizinkan kepada rekan kita untuk membukanya, atau kita sendiri yang tetap mempertahankan. Jadi tergantung dari kita sendiri. Nah, ini apakah tangan tersebut dibuka oleh si A atau si B? Bergantung dari kita sendiri, ya. Nah, ini disiplin. Apakah disiplin itu aturan atau kontrol diri? Ya. Jadi disiplin itu adalah merupakan kontrol diri, ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita sendirilah yang memegang kontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang dia katakan, itu bukan karena dia berhasil mengontrol diri kita, tetapi karena kita yang mengizinkan dia untuk mengontrol diri kita. Jadi kita sendirilah yang akan memegang kontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Nah, berikut adalah motivasi perilaku. Motivasi perilaku adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang
secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada beberapa motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak dan Ibu, di mana yang pertama dan yang kedua ini adalah merupakan motivasi eksternal yang di luar dari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ini adalah merupakan motivasi internal, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka inginkan. Nah, di sini menurut Bapak dan Ibu, kira-kira motivasi yang mana yang mendasari perilaku kebanyakan murid kita? Tentunya kita bisa menilai sendiri, Bapak dan Ibu. Apakah pada yang pertama maupun yang kedua atau yang ketiga, Bapak dan Ibu? Ya, yang paling banyak kira-kira di murid kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau juga yang biasa yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang ada anak-anak juga yang gara-gara takut misalnya dihukum, sehingga dia bisa akan melaksanakan sesuatu yang memang sudah menjadi perintah. Misalnya kita ada siswa yang bertugas piket, namun dia pada saat bertugas itu bukan karena kesadaran dirinya sendiri, tapi takut akan ada hukuman. Ini yang biasa terjadi, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, yang nantinya kita akan harapkan di sini adalah bagaimana mereka bisa menyadari akan tanggung jawabnya pada saat dia bertugas sebagai petugas pikir pada saat. Ya. Ini yang menjadi tugas kita bersama barangkali Bapak dan Ibu, dan ini untuk melahirkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri memang jarang kita temukan. Namun kita tetap berusaha bagaimana kita bisa mereka bisa menyadari dari diri sendiri, dari di mana motivasi internal itu akan muncul dari diri mereka sendiri. Yang berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi setiap manusia sudah pasti membutuhkan makan dan minum. Ya. Kemudian juga yang kedua, diterima dan disayangi. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini memang sudah menjadi kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui. Sehingga kita dalam mengeksekusi seseorang dalam melakukan perbuatan yang salah, tentunya kita akan harus tahu ini. Misalnya satu contoh yang terkadang kita tidak menyadari, anak-anak pada saat belajar ada yang keluar lari ke kantin. Ya, tentunya ya kita juga sebagai manusia
Kalau kita menanamkan disiplin, kenapa kamu keluar pada saat pembelajaran? Namun kalau kita mengenal kebutuhan dasar manusia, tentunya dia akan mengatakan sarapan Pak Guru. Nah, ini tinggal bergantung dari kita sendiri bagaimana kita memposisikan kita sebagai seorang pendidik. Nah, ini satu contoh satu contoh di bawah ini, jika ada siswa yang sering iseng di kelas, berarti ia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Dan ini pasti kita alami sebagai seorang tenaga pendidik. Ada disiplin yang dikategorikan dengan identitas gagal. Yang pertama, terkadang kita melakukan penerapan hukuman, yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid pasti akan takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Ini kalau kita melakukan penerapan hukuman. Kemudian juga ada penerapan yang dengan sistem penghargaan. Ini juga tidak efektif, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan merampas hak menghargai dirinya. Ini memang setelah saya masuk di guru penggerak, terkadang saya selalu juga memberikan penghargaan karena atas keberhasilannya. Nah, ini memang tidak efektif, di mana itu bisa membuat orang lain ada kecemburuan seperti itu. Jadi insya Allah setelah menerima materi, mari kita sama-sama bisa mempraktekkan ini. Dan memang mempraktekkan ini tidak semudah apa yang kita harapkan, tetapi dia membutuhkan proses. Kemudian ada disiplin dengan identitas sukses. Ini tentunya ada konsekuensi, penguatan jangka pendek, kemudian murid menghormati peraturan, kemudian ada yang namanya stimulus respon. Kemudian yang kedua adalah restitusi, di mana murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang ketiga, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dan yang keempat adalah posisi kontrol. Terkait nanti dengan restitusi, nanti terakhir kita akan dapatkan bagaimana segitiga restitusi yang nanti bakal menjelaskan hal ini. Ada 5 posisi kontrol guru yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah penghukum, kemudian ada sebagai teman, ketiga pembuat merasa bersalah, keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ini posisi kontrol guru, Bapak dan Ibu. Kira-kira di antara 5 posisi kontrol ini, barangkali kita berada di posisi yang mana? Apakah penghukum, atau sebagai seorang teman, membuat merasa bersalah, kemudian pemantau, atau manajer? Kita lihat penjelasannya. Pertama adalah penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ini posisi penghukum, Bapak dan Ibu.
Lain halnya dengan teman. Posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun juga positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ini posisi guru sebagai teman. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya menggunakan bahasa lembut dan memanfaatkan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ini posisi kita sebagai guru yang membuat merasa bersalah. Keempat adalah memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat membesarkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang menjalankan posisi pemantau. Itu yang keempat, Bapak dan Ibu, posisi guru sebagai seorang pemantau. Kelima adalah posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer juga telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut kita perlukan. Jadi kedua posisi tadi yaitu sebagai teman dan pemantau. Nah, di antara posisi kontrol guru tadi kira-kira manakah yang sering kita perankan selama ini? Apakah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, atau manajer? Posisi kontrol manakah yang paling cocok kita terapkan dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Ya, sikap apa, Bapak dan Ibu? Ya, sikap manajer. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini perlu sekali untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Karena dengan keyakinan kelas ini akan membuat mereka sadar akan apa yang mereka perbuat, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat suatu keyakinan kelas? Yang pertama adalah mempersilahkan warga kelas untuk curah pendapat tentang aturan yang disepakati bersama. Seperti yang telah kita lakukan tadi di awal, sengaja itu saya buat supaya ada di dalam satu kelas itu bisa kita saling menghargai Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, mencatat semua pendapat yang muncul. Jadi semua kita berikan anak-anak kesempatan untuk berbicara, dan apa yang mereka ungkapkan itu tentunya kita bisa tulis, kita bisa ambil. Setelah itu kita nanti
mengubah redaksinya dalam bentuk kalimat positif. Keempat, meninjau kembali barangkali ada yang keliru. Kelima, jika sudah disepakati oleh seluruh warga kelas, tentunya mereka akan menandatangani sehingga mereka selalu ingat akan kesepakatan tersebut. Kemudian kita panjangkan di dinding di tempat yang mudah terlihat. Ini langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Di antara Bapak dan Ibu barangkali sudah ada yang menyusun atau membuat kesepakatan dalam kelas? Sudah ya? Ya, memang itu penting sekali. Terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Bisa terlihat Bapak dan Ibu, ini namanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah suatu cara untuk menyelesaikan satu permasalahan yang terjadi pada diri anak, di mana kita bisa selesaikan permasalahan anak dengan cara yang pertama, kita bisa menstabilkan dulu identitas ya, dengan menggunakan pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan, atau juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita awali dulu dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah dengan pernyataan yang kita gunakan, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau adakah cara yang lebih mudah, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, setelah kita memvalidasi tindakan, kita masuk pada keyakinan kelas tentang apa yang sudah disepakati bersama. Jadi kita kembali kepada keyakinan yang sudah disepakati. Setelah kita menstabilkan, kita memvalidasi tindakan, kita tanyakan keyakinan kelas. Kita tawarkan kepada peserta didik sendiri sehingga mereka menyadari atas kesalahan dan apa yang mereka lakukan. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini pernyataan yang barangkali kita bisa gunakan pada saat menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan satu permasalahan. Bapak dan Ibu, ini satu contoh yang saya terapkan dalam kelas mengatasi seseorang yang terlambat.
Ya. Terakhir. Ya, Bapak dan Ibu, itu adalah merupakan satu contoh ilustrasi penerapan daripada segitiga restitusi. Nah, sebelum saya mengenal segitiga restitusi ini, biasa penerapannya sangat berbeda. Nanti setelah saya melihat, mengamati, dan memang ini sangat bagus sekali kita gunakan dalam menciptakan budaya positif. Ya, jadi itu Bapak dan Ibu ya. Jadi seseorang melakukan suatu kesalahan tentunya ada penyebabnya. Jadi kita tidak boleh langsung mendoktrin atau langsung menjustis bahwa kenapa kamu harus terlambat. Kalau tidak tahu, nah, ini yang memang kebiasaan-kebiasaan yang lama yang barangkali kita perlu kita rubah. Setahu saya sekolah kita ini sudah telah membuat suatu kesepakatan sekolah ramah anak. Ya, pada saat itu masih Ibu Warama, kita mendeklarasikan sekolah ramah anak di mana orang tua dan murid menandatangani suatu lainnya di situ. Jadi memang sudah saatnya kita melakukan perubahan. Dulu saya pun demikian, itu masih kelas 2, tentunya Bapak dan Ibu sudah mendengarkan saya bagaimana teriak-teriak ya. Dan setelah memahami ini memang tidak mudah. Kita harus menerapkan segitiga restitusi ini secara berulang. Jadi dia membutuhkan proses. Bukan berarti kita sudah menerapkan segitiga restitusi baru anak tersebut akan sadar ya, suatu hal yang mustahil. Sudah pasti tetap dia akan ada kesalahan yang bakal dia buat lagi. Tetapi insya Allah ini adalah merupakan salah satu untuk meminimalisir kebiasaan buruk dari anak tersebut, Bapak dan Ibu. Jadi seseorang bisa melakukan kesalahan karena ada faktor kebutuhan hidupnya, seperti itu. Barangkali hanya sampai di situ dulu pemaparan daripada budaya positif. Kita lanjut dengan diskusi maupun tanya jawab. Ada lagi satu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dalam bagaimana menyusun keyakinan kelas.
Karena dengan adanya keyakinan kelas ini mereka akan menyadari akan sikap dan perilaku mereka lakukan. Jadi kita membuat dulu nah ini tahapan menciptakan program kebajikan sampai ada keyakinan kelas. Ini daftar kebajikan yang barangkali kita bisa terapkan di dalam kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, berbicara sopan, saling bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, tidak mengganggu teman, bertengkar, melaksanakan piket kelas, menyelesaikan tugas, tidak merebut barang milik teman, meminta izin apabila hendak keluar. Ini adalah merupakan daftar kebajikan. Ada juga nilai-nilai kebajikan. Ada keamanan, ketertiban, kebersihan, keselamatan, sopan santun, disiplin, menghormati dan saling menghargai. Kira-kira sama ya Bapak dan Ibu ya. Menghormati dan menghargai. Religius, kemudian integritas. Sama dengan nilai kebajikan utama. Nah ini bisa kita jadikan keyakinan kelas iman dan takwa, berarti itu biasakan mereka berdoa sebelum mengajar kan, bertanggung jawab, saling menghargai, senyum, salam sapa, sopan santun, menjaga kebersihan, menjaga meletakkan barang pada tempatnya, tepat waktu, dan aktif di kelas. Ini adalah merupakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Jadi itu tahapan dalam menciptakan suatu program pendidikan yang ada di dalam kelas. Bapak dan Ibu silakan, barangkali ada yang perlu kita diskusikan bersama terkait bagaimana kita bisa menciptakan suasana di dalam suasana yang ada di sekolah kita, menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan barangkali Bapak dan Ibu, saya sudah capek berdiri. Kita main game dulu, capek duduk maksudnya, mohon maaf. Saya berdiri. Sudah berpekan. Ya. Bisa kita main game dulu? Boleh ya? Ada yang bisa memimpin? Ibu Inang boleh? Terserah. Atau saya sendiri? Tepung semangat. Ya? Oke, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding 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 ding, dung 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 dung. Semangat.
masih tetap semangat Bapak dan Ibu ya. Walaupun kita sudah seharian. Saya lanjut. Kita main. Ini mau lihat masih fokus tidak? Kita main sambung kata boleh? Boleh. Sambung kata. Boleh. Satu orang, setiap orang menyiapkan satu kata, ya. Satu kata, kemudian nanti misalnya Ibu Roslina menyampaikan satu kata, misalnya saya. Ibu Repsi menyambungnya mulai dari kata saya dengan kata Ibu Repsi. Bagaimana tidak? Nanti Ibu Laila akan menyambung, ada kata Ibu Laila sendiri dengan kata disambungkan antara kata si sampai Satu kalimat yang utuh. ya satu kalimat yang utuh. Boleh? Atau mulai dari saya? Boleh. Supaya lebih banyak kata. Jadi oke. Saya mulai dari saya. Saya tidur makan. Satu kata saja, tidak usah banyak-banyak. Saya tidur. Saya tidur. Bangun. Saya tidur bangun. Saya tidur. Bangun. Kamar. Tiga pakai Tiga. kali. Pokoknya. Jadi 3 kali. Orang tidur kamunya di mana? Di kamar atau di mana? Oke. Harus ada toleransi ya. Aturanku saya tidur. Kalau tidur kan. Silakan Ibu. Dan kata. Satu kata, 2 kata, 3 Nah, kata. putar kalau begitu putar. Ibu silakan saja mengawali satu kata saja. Masuk kamar itu. Hah? Kata ketiga itu kata kerja berarti. Iya, pokoknya sama Jadi makan. tiga kata di situ. Saya makan tidur. Jadi 3 toh. Tidur kalian kamar. Saya makan tidur. Oke? Ini kalau ada yang terakhir yang tidak dapat nanti dia sepeda penurunan dari ingat. Oke, silakan Ibu. Guru. Ingin. Ingin. Sudah ingin. Guru. Makanya pukul. Guru ingin kau bayangkan. Sudah. Iya, cuma dulu iya. Guru. Ulang. Kan Ibu ya. Itu dia pernah masuk biar fokus itu. Ulangi lagi. Kepala sekolah membuat. Oke. Kepala sekolah membuat aturan. Kepala sekolah membuat satu. membuat aturan di sekolah. Di sekolah. Membuat aturan di sekolah untuk budaya positif. Tuh. Untuk. budaya. Hah? Untuk budaya. Yang satu, pokoknya satu. Untuk, oke. Kepala sekolah membuat aturan sekolah untuk semua Tadi Tulis aja. warga sekolah. Tulis Pak. Kepala sekolah membuat aturan untuk di sekolah tadi di sekolah untuk semua guru. Oke, tepuk tangan semua. Baik, terima kasih Bapak Andir. Ya, oke, maksud takut. Tambah lagi, ulang lagi dari Pak Ibu Roslina. Siswa. Ulang. Fokus, pokoknya langsung tanggap. Nah, supaya Orang tua. Orang tua memberi. Kepercayaan. Orang tua memberi kepercayaan kepada guru. Satu. jangan tampaknya mau satu kata sama aja. Kepada Orang tua memberi kepercayaan kepada semua Orang tua memberi kepercayaan kepada semua siswa. Orang tua memberi semua kepercayaan kepada orang tua siswa kelas 3. Kepercayaan hilangan. kepada kan terakhir kan? Iya, baik. Iya, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu,
kita sharing ya Bapak dan Ibu dari materi yang tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Kira-kira apa yang perlu kita benahi, ya? Silakan kita sharing di sini, ya. Baik pertanyaan maupun sanggahan ya, sanggahan terhadap materi yang saya sudah berikan tadi. Pertanyaan ini boleh maju di depan yang bertanya. Kalau semua maju di mana Bapak? Langsung saja. Langsung saja Bapak cari tahu. Oke. Sampai. Ada daftar haji? Belum ada. Ini ya, ada yang ada 6 konsep utama budaya positif yang barangkali kita harus pahami sehingga budaya positif ini bisa diterapkan. Jadi kita harus bisa memahami disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, kemudian restitusi, keyakinan, kelas, dan segitiga restitusi. Jadi 5 konsep utama ini semua berkaitan, saling berhubungan erat. Ketika kita menerapkan segitiga restitusi, tentunya kita harus mengenal juga kebutuhan dasar manusia. Kemudian juga kita harus mampu juga memahami perilaku manusia itu sendiri. Kemudian juga kita harus pahami tentang posisi kita sebagai seorang guru. Setelah itu nanti kita akan menanyakan tentang keyakinan kelas. Kalau Ibu Ina memang saya sudah lihat, sudah pernah melakukan penerapan ini, dan beliau juga sudah sudah pernah mengalami hal yang seperti ini, dan beliau juga pernah memaparkan ini terkait dengan disiplin positif ini atau budaya positif. Ya silakan kita sharing ya. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin saya melempar sama orang lain. Iya. Di sini kita sama-sama belajar. Saya berdiri di sini bukan saya berarti orang yang pintar, tidak seperti itu. Saya juga masih banyak belajar, baik belajar dari ibu kepala sekolah, ya. Walaupun ibu kepala sekolah itu lebih muda dari saya, tapi saya perlu belajar lagi. Karena saya menjadi seorang guru ini nanti sejak tahun 2008. Dari 2008 saya nanti sarjana nanti 2013. Ya, dari 2013 baru saya jadi sarjana. Bapak dan Ibu mungkin dari sejak lulus SMA langsung masuk kuliah. Saya tidak. Kuliahnya saya nanti 2008 bersamaan dengan saya mengajar. Waktu itu saya mengajar hanya lulusan SMA. Hanya lulusan SMA Bapak dan Ibu. Ya. Tapi entah kenapa saya sudah jadi seorang guru. Padahal saya tidak pernah ada pemikiran menjadi seorang guru. Dan waktu itu ya, saya ini memang tidak tahu apa-apa Bapak dan Ibu. Mau operasikan laptop saya tidak tahu. Mau bikin Word tidak tahu. Mau bikin Excel tidak tahu. Akhirnya ketika saya menerima tunjangan terpencil Bapak dan Ibu, saya langsung beli laptop. Sehingga saya mau minta aktif bagaimana, saya jadi bisa. Kenapa? Tidak ada rasa takut, mau rusak, mau apa, kesapi laptop. Ya, Bapak dan Ibu seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah kemudian saya terpanggil ya
Jadi kita tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha Bapak dan Ibu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita melakukan perubahan itu tentunya dari diri kita sendiri. Ya, Allah sudah mengatakan Allah sendiri tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali dirinya sendiri yang merubahnya. Jadi suatu kebiasaan yang barangkali yang tidak baik tentunya kita hilangkan. Kita harus rubah. Bapak dan Ibu. Jadi alhamdulillah setelah saya lulus di perguruan tinggi, akhirnya saya iya. Iya, baik. Silakan ada masukan silakan. Oke, pertanyaan Pak Guru. Oke, terima kasih sudah tadi Pak Guru. Iya. Soalnya Pak Guru sudah bawa kopi jadi Ya, 5 sudah menit kita lagi. di mata. Oke, ada pertanyaan ketika menerima materi tentang budaya positif, mungkin pertanyaan ini yang memang sering terjadi, yang sering dialami juga ketika menggunakan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Yang pertama tentang pertanyaan pertama, dari menyadari ketidaknyamanan dan hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan merupakan motivasi ekstremis atau dari luar. Ya. Antara dua ini sering kita lakukan, atau ketika kita mendapatkan ini kita belum tahu yang mana sudah membelajarkan anak untuk suatu budaya yang tidak bagus atau bukan juga tidak bagus, yang tidak bisa diterima. Ketika memberikan penghargaan atau imbalan, seperti apakah nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri yang terdapat pada intrinsik dari dalam? Seperti apa nilai-nilai kebajikan ketika kita mendapatkan, kita menggunakan imbalan dan penghargaan? Yang untuk ke dalamnya itu nilai-nilai kebajikan seperti apa? Yang kedua, dari 5 posisi kontrol, dari 5 ini mungkin saya masuk di penghukum ada, pembuat rasa bersalah ada, teman ada, pemantau maupun manajer. Semuanya sudah saya sudah rasakan. Ketika di 5 posisi kontrol ini, ternyata setelah saya refleksi, ini tergantung dari masing-masing karakter anak. Ketika anak kita lakukan sebagai penghukum, dia tidak akan sadar dengan apa yang sudah dilakukan kesalahannya. Kita sebagai guru mungkin di rumah, aduh kasihan sudah penghukum, sudah hukuman sama dia. Besok saya rubah sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai pemantau atau sebagai teman. Tetap tidak ada. Kembalinya lagi ke penghukum. Manajer ini memang sangat bagus, tapi ketika kita menggunakan manajer, anak-anak melunjak. Mereka merasa tidak melakukan kesalahan. Karakter anak mungkin hari ini dia begini, tidak ada refleksi untuk dirinya sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita sebagai guru menggunakan posisi kontrol penghukum dalam keadaan anak seperti apa ketika karakternya tidak berubah? Karakternya tetap tidak akan berubah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini saya Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6 saya sudah melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas pada saat awal-awal pembelajaran. Tetapi di situ guru tidak langsung membuat, tapi dibuat bersama oleh peserta didik. Toh akhirnya keyakinan ini mereka langgar sendiri dengan bukan penghukum, itu konsekuensi. Dihadirkan sebagai konsekuensi yang mendidik, seperti menghafal surat-surat pendek, ayat surat-surat pendek dengan doa-doa yang sering mereka menghafal Pancasila, menghafal undang-undang. Toh tetap
yang melakukan kesalahan. Terakhir, nomor 4 dulu. Ketika kita menjalankan segitiga restitusi, anak yang tidak mengalami perubahan, misalnya dia terlambat, tidak dikasih tahu begini, tetap terlambat. Atau anak melanggar aturan pakaian, aturan kelas, tetap dia yang melanggar. Seperti apa kita seperti apa restitusi yang berikutnya kita lakukan kepada anak yang sama. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Roslina. Bu Roslina sudah memberikan pertanyaan terkait dengan ketidaknyamanan ya. Ketidaknyamanan dari seorang peserta didik. Ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, begitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Barangkali dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Roslina sebelum saya memberikan jawaban tentang ketidaknyamanan. Artinya Ibu Ina mungkin pertanyaan Ibu Ina tadi tidak setuju dengan motivasi perilaku yang untuk menghindari ketidaknyamanan gitu. Tidak, ini kan pemberi imbalan itu dia termasuk motivasi eksternik. Yang eksterniknya, yang ke dalamnya itu seperti apa nilai-nilai kebajikannya dalam diri anak tersebut. Iya. Kalau ini yang internal, Iya. itu apa? Jadi yang motivasi yang kita inginkan dari anak tersebut tentunya adalah motivasi yang memang dari dirinya sendiri. Ya. Memang tidak semua orang bisa melakukan sesuatu atas kesadaran dan dirinya sendiri. Namun ada juga orang-orang yang tertentu yang tanpa disuruh dia menyadari akan tanggung jawabnya, dia akan melaksanakan tugas badannya. Ada juga nanti diperintah. Nanti diperintah berarti muncul hanya dia melaksanakan sesuatu, dia melaksanakan kewajibannya itu hanya karena untuk menghindari hukuman. Dan itu sudah pasti ada. Ya. Jadi untuk hal ini tentunya kita tidak bisa langsung patah hati atau putus asa dalam penerapan ini. Karena memang dia berproses Bapak dan Ibu. Nah kalau kita juga ada istilah pastiu, ya, pasti berarti berbosan dengan dia ini. Nah tentunya hasil yang kita ingin peroleh tidak akan mungkin bisa terjadi karena apa? Kita sendiri juga bisa berputus asa. Ya. Dan saya ini menerapkan ini, saya mulai berusaha walaupun ada sedikitnya muncul emosi, ya, tetap saya tekan itu emosional karena ini memang sifat sifat manusiawi, ya sudah seperti itu. Jadi dengan adanya kesadaran dari anak tersebut, ya tentunya dia akan ada perubahan sedikit demi sedikit seperti itu, ya. Dan ini memang yang faktor eksternal itu sudah paling banyak yang ada pada murid, yaitu untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, ya. Ya. Yang kedua tentang 5 posisi kontrol ya. Ada 5 posisi kontrol manusia. Ada penghukum, teman, siapun demikian, ada pembuat merasa bersalah, memantau, manajer. Nah, memang paling banyak kita sebagai penghukum, ya. Kenapa? Kita menyadari, mungkin dengan hukuman dia ini baru bisa tobat, bisa berubah. Padahal tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Justru kita kalau mau hukum anak, dia hanya bisa sadar hanya pada saat itu. Ya, nanti setelah itu pulang lagi.
Ya. Ya, dan yang paling bagus itu adalah sebagai posisi sebagai seorang manajer, di mana kita apa namanya? Ya, di mana kita seorang guru berusaha berbuat sesuatu bersama murid. Ya, jadi kita ajak murid ya saling tukar pikiran, tukar pendapat. Seperti yang saya lakukan tadi dalam aksi menstabilkan anak, menstabilkan identitas anak, kemudian kita masuk pada memvalidasi tindakan, kemudian sampai kembali kepada keyakinan kelas, sehingga anak itu sendiri mendapatkan solusi tanpa kita ada pemaksaan. Ya. Iya. Jadi dia juga sebagai seorang teman. Nah, sebagai seorang teman. Ya, memang kalau macam di kelas ini memang ada orang yang teriak-teriak saya kasih dia, tapi sama itu. Nanti seolah lama kelamaan dia bisa berubah. Yang kasih dia kalau Iya. para memang transisi itu kan Iya. Kemudian keyakinan kelas Ibu bilang apa? yang ke keyakinan kelas. Ya memang keyakinan kelas itu memang biasa juga ada dilanggar. Iya. Nah, iya. Jadi saya sudah katakan tadi, untuk menciptakan budaya positif itu bukan berarti kita memudahkan memutarbalikkan telapak tangan. Tidak semudah memutar telapak tangan. Semua butuh proses. Ya. Oke, terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu sudah tadi kita sudah lihat. Nih, ya. Jadi mulai dari kita mustad, boleh juga memvalidasi tindakan dulu, bukan nanti secara komputer. Sampai terakhir tetap menanyakan keyakinan. Ya. Ada 2 video yang saya buat ya, dengan menangani siswa yang tidur. Ya. Ketika tugas ini saya kirim sama fasilitator, langsung fasilitator udah mantap. Ya. Baik Bapak dan Ibu, barangkali cukup sudah 1 jam lebih kita duduk bersama di ruang guru ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah, keliru dalam menyampaikan pemaparan materi ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Insyaallah kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, dan dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil diseminasi terkait dengan budaya positif kita akhiri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.